Profesor Dr. Imam Supoyogo sama ini biar tidak seperti biasanya. Jadi nopo pun pokoknya kita minta. Buat tadi serangan tuh. Mungkin bagian ini rasa itu yang nanti selesai ini. Itu Prof ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Pak Profesor Tobroni, Profesor Sukaman, kita diajak Dr. Saiful sepuh semuanya yang hadir di masjid Khusus Hasan ini yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam persembahkan ke hadapan ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang-benderang. Bapak-bapak sekalian, saya senang sekali, gembira sekali bisa bersama-sama para dosen, khususnya bahasa Arab yang dulu dipimpin oleh Pak Saiful, oleh Pak Sultan ini berjuang untuk mengembangkan bahasa Arab di kampus. Saya senang sekali. Itulah sesungguhnya hiburan saya sebetulnya. Saya selalu bilang sama Pak Sutaman dulu. Pak Sutaman ini dulu sehari-hari itu dampingi saya ketika saya jadi rektor. Dia itu dulu guru aliyah Jalan Batu Pantiklik. Lalu saya lihat punya kelebihan, Pak Sutaman itu punya kelebihan. Ia dalam hal berkomunikasi dengan orang. Pinter Pak Sutaman itu kalau menggembirakan orang. Dari situ lalu saya ajak ke UIN. Saya angkat jadi dosen. Saya angkat jadi sekretaris saya. Dari situ Pak Sutaman punya modal kenal presiden yang datang ke UIN malam itu salaman dengan Pak Sutaman, wakil presiden, bahkan juga Imam Masjid Nabawi, Masjid di Mekah ini, Masjidil Haram. Itu yang terima itu Pak Sutaman, karena Pak Sutaman ini bisa bahasa Arab. Jadi punya Pak Sutaman dikenal dengan orang-orang di Jeddah, di Mekah, di Riyadh. Lalu kemudian juga haji, juga umroh. Saya kalau kenal Pak Sutaman itu, yang saya syukuri itu, saya pernah menunjukkan Pak Sutaman rumah yang hakikat rumah ialah rumah Allah, Baitullah, yang sering akhir-akhir ini saya sebut rumah ruhani. Rumah ruhani itu kalau saya cerita tentang Pak Sutaman, dan saya senang karena sudah dengan kalau sudah dilakukan untuk menjadi guru besar. Ini
ini Pak Mustafa ini juga begitu. Saya senang sekali. Dulu sebetulnya bersama Pak Aziz dan gak terlalu pinter saya. Gak terlalu pinter dulu kan. Lalu mau ujian BLS, dia tidak belajar, tapi lalu kemudian ziarah ke Makapali. Tidak belajar malah pergi ke Wali, ziarah ke Wali. Kok anak dua ini pikiran saya ini di mana? Mau sholawat nanti Makapali. Ternyata dua-duanya kudus ya. Mungkin di situ pinternya. Lalu pernah sekolah di Riyadh ya dulu, tahun itu yang saya jadi heran. Kok berubah 180 derajat itu katanya. Kok tambah pintar, tambah cerdas gitu kan. Ini oleh Dongo Kosopo. Setelah bertahun-tahun dan pintar, ketika dari Riyadh itu kok tambah pintar itu ada apa? Dari mana saya lihat? Ya dari kepemimpinannya itu, dari tulisan-tulisannya itu. Awalnya itu kan tidak bisa ngomong, tulis itu juga tidak begitu bisa ya. Tapi setelah terbuka hatinya itu, jadi luar biasa. Maka saya juga mendoakan mudah-mudahan kenapa gitu setelah dia profesor itu lalu jadi rektor gitu kan. Untuk apa tugasnya? Apa? Karena rumah besar bukan untuk mengembangkan akademik saya yang dimulai dari bahasa Arab ini dan juga menolong teman-temannya yang dia katakan itu karena rektornya Pak Saiful lalu diangkat semua lalu semua didoktorkan semua lalu diprofesorkan gitu loh. Saya nggak usah ngajari karena dia selalu lihat saya gitu kan. Maka kalau jadi rektor kan tinggal lihat saya, nggak usah mikir gitu. Mikirnya yang lebih daripada itu gitu kan. Itu pikiran saya itu Pak Saiful. Orangnya itu gagah, gede, kuat gitu kan. Sampai karena saya nyenangi beliau itu ketika tahlil di rumahnya, bapaknya wafat kan ngajak ke sana. Ketika beliau itu mau membuat pondok, membuat masjid, kita parani ke sana itu di Penantawang, parani. Padahal tidak sembarang orang yang saya lakukan seperti itu. Itu saya memang punya harapan besar bagaimana agar bahasa Arab ini menjadi betul-betul ilmu Arab yang harus dikuasai. Jadi sebetulnya PKPBA itu yang itu memang kesenangan saya. Sebab selalu saya katakan nggak mungkin kita itu memahami agama ini ilmu Arab itu tidak punya. Dan dulu memang selalu dikeluhkan begitu. Itu. Jadi seperti itu yang saya katakan. Lalu setelah saya pensiun, saya umur saya sudah 72 tahun. Jadi sudah udah, sudah tidak perlu lagi nyambut begini. Tapi karena di sini repot ya. Jadi makin lama itu saya makin yakin bahwa PKPBA itu memang penting. Tidak ada yang salah sebetulnya di PKPBA itu. Yang itu lalu mau ditiru oleh uin-uin lain se-Indonesia, oleh yayan-yayan se-Indonesia, oleh selain-selain se-Indonesia. Tapi tidak mampu. Hanya perlu ini mahal gitu kan. Lalu membuat mahal tidak sesulit kita dulu di UIN, Pak Suparman. Karena tinggal usul, uang kan sekarang lebih banyak Departemen Agama. Setelah mahal gedungnya jadi, mau menempati saja
masih bertanya itu ma'had itu hubungan dengan universitas apa, direktur ma'had nanti posisinya di mana gitu kan, lalu pertanggungan jawabnya kepada siapa, lalu biaya gimana. Akhirnya setelah ma'had jadi itu udah jadi ditempati gara-gara tidak bisa menempati gitu. Nah kita kan tidak begitu, tidak usah mikir, tidak usah seminar-seminar, tidak usah. Sudah ada bentuknya ditempati di situ. Bahasa Arab kan juga begitu. Yang penting itu dijalankan. Waktu itu lalu saya minta bantuan ke Riyadh itu, ada ketemu siapa itu dulu itu, ada Dokter Al-Ausyah itu, Abdurrahman Al-Ausyah. Lalu kemudian yang di Jeddah itu dan seterusnya itu. Saya ini, jadi setelah saya tua ini memang makin terasa betapa pentingnya bahasa Arab, betapa pentingnya ma'had. Kalau yang lain-lain itu mati itu tidak apa-apa. Untuk mengatakan betapa pentingnya BKPBA, untuk mengatakan betapa pentingnya ma'had gitu. Untuk mengatakan betapa pentingnya bahasa Arab dan untuk mengatakan betapa pentingnya ma'had. Yang lain-lain itu boleh mati, tapi kalau yang dua ini jangan. Itu jangan mati. Sebab kalau lalu bahasa Arab itu mati, yang lain-lain itu hidup, lalu kemudian nanti menjadi sarjana agama. Lalu sarjana agama ini tidak bisa baca Quran seperti dulu. Lalu kan malah memalukan. Aib menurut saya. Jadi bahasa Arab ini penting banget, karena itu dulu dosen-dosen bahasa Arab itu saya angkat semua itu jadi dosen. 53 orang dulu. Yang gini-gini tak angkat semua waktu itu jadi dosen. Karena memang bahasa Arabnya itu menjadi sangat penting itu. Dan itu juga begitu, tidak saja ketika saya menjadi rektor di UI, ketika saya rektor 1 di Muhammadiyah atau berarti profesor terbaru itu kan tabiat nih. Ini dengan tabiat juga barusan kajian. Kalau suwi-suwi kan kesel jadi kursi kajian. Nah itu dulu juga begitu. Dulu hanya fakultas agama saya wajibkan untuk belajar bahasa Arab mulai dari jam 7 sampai jam 1 siang setiap hari. Ternyata orang Muhammadiyah itu juga bisa. Hanya waktu itu apa namanya 1 tahun itu hanya belajar bahasa Arab saja. Nanti semester 3, semester 4, semester 5 semua mata kuliah harus diberikan pakai bahasa Arab, kecuali bahasa Indonesia. Mata kuliah bahasa Indonesia saja yang boleh disampaikan pakai bahasa Indonesia. Pancasila kewirausahaan itu harus pakai bahasa Arab. Piper masalah itu pakai bahasa Arab. Alhamdulillah itu bisa, Muhammadiyah itu bisa dari nol. Nah, hanya saya tidak tahu ketika saya pindah ke UIN, lalu kemudian tidak terdengar lagi, tidak tahu apakah ada juga ada yang lugu itu dulu. Sekarang mau dihidupkan lagi sekarang ini. Sekarang dihidupkan lagi. Dulu program UIN itu saya ambil dari Muhammadiyah, tapi setelah UIN mungkin kesel, karena akan digunakan di Muhammadiyah gitu. Dan itu jangan mau ikut ditiru. Ya kalau Muhammadiyah bulan ya mau tentu saja Muhammadiyah, tapi UIN jangan kesel gitu. Jangan kesel. Ini yang saya rasakan. Bahkan ya karena betapa pentingnya bahasa Arab dan betapa pentingnya agama. Setelah saya umur 72 tahun ini, saya berkesimpulan memang yang paling penting itu adalah agama. Yang paling penting itu hidup ini memang agama. Ya mata kuliah jadi ekonomi, ahli teknologi, ahli kedokteran apa itu ya teknik yang penting, tapi sebetulnya tidak sepenting tidak sepenting agama ini. Sebab memang
Orang kalau sudah megap-megap mau meninggal, itu rumah itu tidak ada gunanya sebetulnya. Harta kekayaan itu tidak ada gunanya. Yang dipikir itu bagaimana kita selamat di dunia ini, lalu kemudian juga di akhirat. Agama menurut saya. Karena itu kalau sampai semua ini para dosen bahasa Arab, sebisa-bisa putra putrinya juga bisa bahasa Arab. Jangan lalu diwakilkan bapaknya siso, anaknya nggak perlu. Jangan. Bapaknya ahli bahasa Arab, anaknya cuma ngerti bahasa Arab dan juga ngerti agama. Jangan lalu kemudian aku bahasa Arab kok kayak gini, hidupku kok kayak gini, anakku ojo ngalami nasib kayak aku. Jangan. Yang penting itu agama sebetulnya. Itu agama itu penting banget. Saya ini kapan itu Pak, saya goyang. Ada orang dari Jakarta membaca YouTube saya itu Pak Sutarman. Lalu kemudian ke sini ini gara-gara dia itu baca YouTube saya. Nah, katanya dari apa yang dibaca dari YouTube saya itu, dia mendapatkan sebuah jawaban dari kegelisahan selama ini. Dia waktu itu menanyakan, saya waktu itu kan ngomong bahwa di YouTube itu, bahwa agar hati itu damai, hati itu tenang, sesungguhnya hanya satu, ialah jangan melupakan rumah, jangan melupakan rumah. Tapi kita ini punya dua rumah, ialah rumah jasmani, rumah rohani. Rumah jasmani, rumah saya itu rumah jasmani, tapi harus ditepati. Kalau saya pergi dari rumah lalu tidak pakai, namanya jelek di YouTube ya, pindah, namanya bagus, namanya gelandangan, namanya liar, dan apa saja yang disebut liar itu membahayakan. Ada kucing liar, ada anjing liar, babi liar, kuda liar, rumput liar saja yang penting kotor, apalagi menungso liar. Menungso liar itu jelek banget itu, seperti di perawatan jalan di rumah saya itu. Wah itu kan, karena itu liar. Nah, melupakan, terpisah dari rumah fisik saja sudah liar kayak gitu, sudah bahaya. Apalagi kalau tidak melupakan rumah rohani. Rumah rohani itu mana? Rumah rohani itu loh, baitullah yang kita sehari-hari 5 kali sehari semalam, 5 kali sehari semalam harus menghadap ke rumah rohani. Seumur hidup paling tidak sekali atau umroh atau haji ke rumah itu. Ada apa sebetulnya di situ, itu tidak pernah terpikirkan. Lalu kemudian kapan kita menempati rumah rohani itu? Ialah ketika sholat. Ketika sholat itu kita harus merasa berada di rumah rohani. Kalau kita tidak ada di rumah rohani, namanya kita bambu, namanya kita gelandangan, namanya kita ini juga liar secara rohani. Karena itulah hati kita menjadi gelisah membaca itu. Lalu datang ke sini untuk rumah saya untuk mempertegas apa ini pengertian yang saya tangkap kok imam itu. Tak bilang iya. Setelah lalu kemudian iya, lalu tak suruh coba 3 bulan, 4 bulan coba sampai selalu berada di rumah rohani. Nanti hati sampai tenang. Tidak mangkal sama bujuni, kepada anaknya, kepada pembantunya jadi bagus. Jangan agama itu benar, tidak benar itu hanya dilihat dari sisi hadisnya itu sokeh, tidak sokeh. Walaupun itu sokeh, tapi tidak berkata apa-apa pada hati, itu namanya tidak sokeh. Jadi sokeh itu bisa dibuktikan pada hati ini. Nah, akhirnya lalu kemudian dia komentarnya itu nyalakan orang lain, dan kalau mau hatinya itu tenang kok nyalakan orang lain. Dia bilang ini kures gitu, kures kok nggak menjelaskan itu problemnya.
Ya saya tidak tahu. Kures itu adalah besan saya. Jadi dia itu besarnya Pak Kures Siap. Saya ini mertuanya Najwa, Najwa Siap. Kok saya tidak pernah dapatkan penjelasan seperti ini? Ya mungkin kalau sampai sudah dapat penjelasan tidak ini. Jadi saya ilmu yang sederhana seperti itu yang akhir-akhir ini saya kembangkan, bagaimana hati itu menjadi tenang. Juga lalu ini kan sholawatan kayak gini, ini memang penting banget. Ojo percaya lah ini ngomong bid'ah bareng ini. Ojo percaya itu kan dia itu cuma ngarang saja kok sebetulnya, karena nggak ngerti siapa sih sesungguhnya Muhammad itu. Saya dulu juga tidak paham, tak pikir Muhammad itu dulu itu ya suaminya Khadijah, ya anaknya Abdullah dan Aminah itu, ya bapaknya Hasan Hussein itu, Fatimah itu, ya Membalang Habib itu saja dulu itu. Ternyata setelah saya pelajari suluh agama Muhammad yang benar-benar Muhammad dalam konteks kita beragama itu tidak itu ternyata. Bukan fisiknya itu ternyata. Namanya itu dari fase ke fase, mulai dari alif lam mim, amin, gitu kan. Toha, Yasin, Ahmad, Muhammad. Nah, itu kan ternyata beda-beda kayak begini dari fase ke fase yang luar biasa, yang disebut bahwa Adam itu sebetulnya adalah Abul Bashar, sedangkan Muhammad itu adalah Abul Ahmad, bapaknya Ruh, gitu kan. Ternyata taat kepada Muhammad sama artinya taat kepada Allah, mengikuti Rasul fakot atau Allah. Innal ladina yubayyi'unaka innamal ladina yubayyi'unallah, gitu kan. Luar biasa itu. Bahkan kalau itu kita disuruh sholat kemudian zakat, kita juga harus taat kepada Rasul. Tak kala kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka lalu kemudian akan dimasukkan ke surga. Siapa yang taat kepada Allah dan pada Rasulnya, maka faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Posisi ini luar biasa. Bahkan ketika saya membaca surat An-Nisa 150, 151 itu 150, 151 An-Nisa, siapa yang memisah-pisahkan antara Allah dan Rasul, siapa yang percaya kepada Allah, mukmin bibatin wa nafur bibatin, yang itu akan mengambil jalan tengah, dikatakan ulaika humul kafirun al-haqqah. Jadi kafir yang benar-benar kafir itu manakala kita memisah-pisahkan antara Allah dan Rasul di surah An-Nisa 150, 151. Loh, kalau begitu kan menjadi penting sekali menanamkan kecintaan kepada Rasul. Yang sampai kayak gini begini wis kesel mesti ini turu gitu kan, mestinya kan gak turu ini. Kalau kesini ini kan ekspresi mengingatkan hati kita ini kepada kecintaan yang dicintai oleh Allah. Apalagi Allah mengatakan kul ikutum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apalagi kalau pengalaman saya, Pak Saiful dulu, saya ini punya pengalaman 7 tahun yang lalu Pak Sukarman datang Kabari. Kalau yang ringan-ringan tak Kabari, yang berat-berat. Kepala saya itu kan sakit waktu itu. Saya pikir, saya kalau tidur itu 5 menit Pak Saiful, kanan itu tidak kuat. Saya harus dengar atau kiri agak ke kiri. 5 menit panas. Saya biarkan, tak pikir ini penyakit tua. Ternyata lalu puncak, suatu saat puncak panas. Akhirnya saya disuruh untuk ke Dokter Daniel di Jakarta, di rumah sakit primer, di rumah sakit primer. Saya datang di sana, lalu kemudian
diperiksa-periksa pakai manual, ternyata tidak ketemu penyakitnya. Akhirnya saya dimasukkan di MRI yang besar itu Pak, mudik 30 menit, semua pakaian saya kecuali pakaian dalam satu itu dilepas semua. Nah, setelah 30 menit direkam, ternyata ketemu di kepala saya bagian kanan ini tumbuh daging, itu namanya tumor katanya. Kata dokter Jamil, itu harus dioperasi, yang dibedah, diambil, karena besarnya sudah kelihatan, posisinya juga sudah kelihatan. Nah, saya lalu diminta pertimbangan peluang berhasil gimana, saya usahakan. Lalu kemudian yang berat apa? Yang berat itu karena umur saya waktu itu sudah 65 tahun. Akhirnya saya itu sudah 65 tahun. Muhammad dulu kan 63, jadi saya sudah tambah 2. Ya sudah lah, nggak usah operasi. Toh saya sudah lebih 2 tahun daripada usia Nabi Muhammad itu. Akhirnya lalu dia bilang, dokter Kamil bilang, ayo kita konsultasi kepada senior saya, Prof. Imam. Nah, ternyata yang dimaksud dokter senior dia itu yang saya kenal selama itu, Dokter Yusuf itu. Saya diajak ke situ, diantarkan ke situ. Nah, setelah itu lalu kemudian dijelaskan posisi penyakit saya, kira-kira 10 menit, 15 menit selesai, dokter Daniel suruh kembali ke rumah sakit. Saya hanya disuruh berdua sama beliau. Beliau katakan, Prof. Imam, gak usah gelisah, gak usah galau, gak usah sedih, gak usah takut. Dokter itu ya begitu, tugasnya periksa sama obati. Gak ada dokter yang katakan aku bisa nyembuhkan, aku bisa periksa, bisa obati. Nanti kalau dikasih obat sembuh, ya alhamdulillah. Gak sembuh ya diperiksa lagi, diobati lagi, gitu kan. Nah itu. Lalu gimana? Udah, kita jangan ke dokter. Lalu kemana? Ayo kita ini bro, minta kepada bukan orang yang bisa periksa, bukan orang yang bisa obati, datang ke orang yang bisa menyembuhkan. Datang ke orang yang bisa menyembuhkan. Saya tanya, siapa? Dijawab Rasulullah. Kita minta kepada Rasulullah. Kenapa tidak kepada Allah? Allah tidak urus sampean. Allah itu tidak urus sampean. Sama dengan ketika sampean jadi rektor itu, kan urusan akademik rektor 1, urusan keuangan rektor 2, pemasaran rektor 3, urusan administrasi Pak Sultaman, BKPBA Pak Saiful. Nah, Pak Saiful, Pak Sultaman, wakil-wakil rektor itu adalah utusan-utusan rektor. Utusan itu bahasa Arabnya Rasul. Kalau langsung kepada rektor nanti nggak selesai. Justru selesai urusan bahasa itu ke Pak Saiful. Urusan sekretariat kepada Pak Sultaman itu baru selesai. Nah, bagaimana saya tidak percaya waktu saya sakit? Gimana caranya, Prof? Ayo sekarang soal Rasulullah. Gimana caranya? Hati kita itu merasa berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Roh kan pernah ke sana? Iya. Nah, kita ingat di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Jangan Ka'bahnya. Di situ Baitullah yang ditandai oleh Ibrahim, bangunan Ka'bah. Kita merasa di situ, bro. Ayo tak dimulai tak dampingi, tak antarkan berdua. Saya lalu kemudian diajak istighfar, diajak untuk syahadat, diajak untuk bersolawat. Seperti sampai ini bersolawat kayak gini, solawat. Tapi jangan hanya suaranya loh, bro. Hati sampean itu ini soal Rasulullah. Jangan mikir yang lain. Hanya ini kita khusus soal Rasulullah supaya penyakitnya dicabut. Akhirnya kira-kira 5-6 menit. Lalu kemudian ditanya gimana bro rasanya? Enak. Lalu begitu pulang aja bro. Saya diantarkan supir ke airport, lalu saya pulang. Nyampe di rumah, saya ini bisa tidur gini. Yang bertahun-tahun berbulan-bulan nggak bisa gini, bisa gini. Lalu beberapa bulan kemudian, setelah diperiksa lagi, ternyata penyakit itu hilang. Penyakit itu hilang.
Padahal itu sudah berdasarkan MRA itu, Pak. MRA itu kan sangat pahit. Bukan yang periksa, bukan Pak Saiful, bukan Pak Tobroni. Itu MRA yang periksa. Ternyata Islam dengan sholawat ini. Karena itulah terakhir saya akan katakan, jangan meninggalkan sholawat betul-betul. Jadi sholawat itu jangan sampai hanya gunakan sambilan kumpul-kumpul lalu sholawatan. Ya jangan. Nanti tidak dapat apa-apa kalau kumpul-kumpul. Ini apa Pak? Tombol kangen. Macam ini tombol kangen ini. Ini ada tombol kangen. Sholawat itu ada tombol kangen Pak. Sama gitu. Rasulullah. Iya, tombol kangennya Rasulullah. Karena kalau bukan lalu kemudian pokok ini dan silaturahminya umat itu timbangan dengan di umat sholawatan. Bukan begitu. Aku harus sholawatan. Hanya yang saya tekankan itu ketika sholawatan itu hatinya merasa sowan Rasulullah, nyambung. Itu nyambung kepada Rasulullah itu hatinya itu. Insya Allah kalau sampai dekat dengan Rasulullah, maka lalu kemudian urusan-urusan itu lalu jadi mudah. Urusan-urusan itu urusan sampean, urusan keluarga, urusan apa di rumah itu lalu mudah-mudah. Apalagi lalu kemudian sampean selalu nyambung Rasulullah di Baitullah itu. Tapi memang begini ini banyak yang datang. Ngomong-ngomong wae problem ini. Problem dari badan kan gitu kan. Bukan, ini penting. Ini penting sekali. Lalu Rasulullah kan nyambung gimana? Kalau kepada Rasulullah bingung, kepada di mana Rasulullah berada? Rasulullah itu jasadnya itu ada di Madinah. Tapi urusan agama itu bukan urusan jasad, urusan ruhani. Ruhaninya di mana? Itulah uksimu bihadal balad wa antahilu bihadal balad bahwa diwa mawalah. Sampai merasa berada di tempat itu. Mungkin ada yang ada ke timur, tapi kita ada di tempat itu, kita sholawat, insya Allah urusan-urusan kita menjadi gampang, dimudahkan. Tidak saja urusan di alam dunia, tapi juga urusan-urusan di akhirat kelak. Bagi saya, sholawat ini itulah yang termahal bagi saya sebetulnya. Sholawat itu adalah termahal. Karena itu jangan malu. Sudah dokter lalu kemudian hanya ngurus sholawat, jangan begitu. Jangan hanya begitu. Jangan hanya nyambung kepada Rasulullah. Dan insya Allah kita keluarga kita lalu menjadi damai. Apalagi lalu kemudian kita dekat dengan Allah dan Rasulnya itu, dengan lalu kemudian sampai mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan agama. Ini menurut saya luar biasa. Menurut saya adalah hal yang sangat penting, bukan hal yang remeh. Nah, ini satu. Yang kedua, saya memang nanya pada Mas Rofiq, katanya ini acara apa namanya? Akeko, beliau itu akeko, saya senang sekali. Akeko itu memang juga penting. Karena apa? Karena itu sunnah. Lalu kemudian nyembelih kambing itu kan agama itu sebetulnya kan ada perlambang sebetulnya itu kan sifat-sifat kebinatangan itu ada di sembelih agar rohani kita itu bisa memenangkan daripada hawa nafsu. Dari tubuh kita ini kan terdiri air, terdiri angin, air, tanah, api. Nah itu ada roihan, rahmani, jasmani itu kan berat sekali. Maka lalu kemudian ada doa-doa kayak gini, apalagi pada saat maulid ini bulan kayak begini, Rabiul Awal kayak begini, ini menjadi sangat penting sekali. Moga-moga lah putranya Mas Rofiq ini selalu menjadi anak yang soleh, yang selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasulnya, menjadi dambaan, menjadi kebanggaan nanti sampai di akhirat lain dengan upaya-upaya itu. Saya kira itu Pak Sultaman, kalau kepanjangan saya ya memang maunya itu apa namanya tombol kakek. Kalau dulu kan ceramah saya suka ceramah waktu jadi rektor. Setelah tidak jadi rektor tidak ada yang saya ceramah. Maka ketika saya datang ke sini lalu kemudian dijadikan sebagai apa itu Mas? Sampai apa percaya ya silakan, dan sama percaya silakan.
tapi saya sudah senang ajak sampai untuk mencintai Allah dan Rasul. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum